Halo semuanya, sering dengar soal investasi saham kan? Tapi begitu ngomongin obligasi, kok rasanya langsung pusing ya? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas semua kebingungan itu. Tujuannya simple, biar semua jadi terang benderang, dan Anda jadi paham cara kerja salah satu fondasi terpenting dalam portofolio investasi ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih obligasi itu sebenarnya? Terus kita lanjut ke konsep paling krusial yang saya sebut efek jungkat-jungkit. Setelah itu, kita belajar cara ngukur risikonya, bandingin enaknya beli satu-satu atau lewat reksadana, dan terakhir, saya kasih 3 strategi super simple yang bisa langsung Anda pakai. Oke, kita mulai dari awal banget. Buang dulu deh semua istilah-istilah ribet yang pernah Anda dengar. Karena pada intinya, obligasi itu konsepnya, ya ampun, sederhana banget. Yap, sesimpel ini. Beneran, waktu Anda beli obligasi, Anda itu posisinya jadi kayak bank. Anda lagi minjemin duit ke, katakanlah, pemerintah atau sebuah perusahaan besar. Dan mereka janji bakal balikin duit itu plus bunganya. Gini nih cara kerjanya, ada 3 langkah simple. Pertama, Anda pinjemin duit, misalnya 10 juta rupiah buat obligasi yang jangka waktunya 10 tahun. Kedua, selama 10 tahun itu, Anda bakal dapat uang jajan rutin, namanya kupon atau bunga. Nah, yang ketiga, pas 10 tahunnya selesai, Anda akan dapat lagi tuh duit 10 juta Anda utuh. Gampang kan? Nah, ini dia nih, bagian yang paling seru, tapi sering bikin orang bingung. Kenapa sih harga obligasi bisa naik turun? Ini konsep kunci yang kalau Anda paham, Anda bakal ngerti 80% soal investasi obligasi. Ini pertanyaan penting banget kan? Logikanya kalau bunga udah pasti, duit kita juga pasti balik pas jatuh tempo, kenapa harganya bisa goyang di pasaran? Jawabannya itu bukan ada di obligasi Anda, tapi di apa yang terjadi di luar sana, di pasar. Bayangin aja sebuah jungkat-jungkit. Di satu sisi ada suku bunga pasar. Di sisi lain ada harga obligasi lama Anda. Waktu suku bunga di pasar naik, artinya obligasi-obligasi baru nawarin bunga lebih gede. Otomatis obligasi lama Anda yang bunganya lebih kecil jadi kelihatan kurang menarik kan? Makanya harganya di pasar jadi turun. Jungkat-jungkitnya juga bisa ke arah sebaliknya. Kalau suku bunga di pasar malah turun, wih, obligasi Anda yang bunganya udah kekunci di angka yang lebih tinggi itu tiba-tiba jadi primadona. Semua orang pengen karena imbal hasilnya lebih bagus. Jadinya, harga obligasi Anda di pasar jadi naik. Ini hubungan terbalik yang wajib banget diingat. Dan biar lebih gampang lagi ngebayanginnya, pikirin aja skenario ini. Anda mau jual obligasi lama Anda, terus ada orang mau beli. Kalau dia tahu dia bisa beli obligasi baru di pasar yang bunganya 4%, ngapain dia bayar mahal buat obligasi Anda yang bunganya cuma 2%? Ya kan? Logika pasar yang super simpel inilah yang bikin harga obligasi bergerak. Jadi kita udah tahu harga obligasi itu bisa goyang gara-gara suku bunga. Pertanyaannya sekarang, seberapa goyang? Nah, untungnya ada alat buat ngukur ini. Anggap aja ini penggaris risiko buat obligasi. Alatnya ini namanya durasi. Penting ya, ini bukan cuma soal berapa tahun lagi obligasi itu jatuh tempo. Durasi itu lebih ke angka sensitivitas. Angka ini ngasih tahu kita, hey, kalau suku bunga di luar sana naik 1%, kira-kira harga obligasi ini bakal turun berapa persen? Biar kebayang, kita lihat contoh beneran. Ini adalah durasi dari salah satu reksadana obligasi paling populer, Vanguard Total Bond Market ETF. Angka 6,68 tahun ini bukan angka acak. Ini adalah angka risiko spesifik yang udah dihitung dari ribuan obligasi yang ada di dalam reksadana itu. Nah, ini intinya. Angka durasi itu bisa langsung kita pakai buat ngukur risiko. Durasi 6,68 itu artinya, kalau tiba-tiba suku bunga naik 1%, nilai reksadana obligasi ini bisa anjlok sekitar 6,68%. Gampangnya, makin panjang durasinya, makin dahsyat ayunan jungkat-jungkitnya. Oke, teori udah, sekarang prakteknya gimana? Buat kita sebagai investor, ada 2 jalan utama buat masuk ke dunia obligasi. Pertama, beli obligasi satu persatu kayak beli tiket konser. Atau kedua, beli paket hemat lewat reksadana obligasi. Keduanya punya plus minus yang beda banget. Ini bedanya, kalau Anda beli obligasi individu, ada tanggal akhirnya yang jelas. Anda tahu pasti kapan duit Anda balik. Nah, reksadana obligasi itu kayak sungai yang ngalir terus, nggak pernah berhenti atau jatuh tempo, karena manajernya terus-terusan jual beli obligasi. Jadi, pas suku bunga naik, kalau Anda pegang obligasi individu, Anda bisa santai aja pegang sampai jatuh tempo biar nggak rugi. Kalau di reksadana, mereka mungkin terpaksa jual rugi obligasi lama, tapi mereka juga bisa langsung beli obligasi baru yang bunganya lebih tinggi.
Dan ini dia kekuatan utama reksadana obligasi, diversifikasi instan. Daripada menaruh semua telur dalam satu keranjang, reksadana total market ini nyebarin duit Anda ke ribuan obligasi. Ada obligasi pemerintah, ada obligasi perusahaan, ada yang dijamin sama KPR, macem-macem. Ini penting banget buat ngurangin resiko kalau ada satu pihak yang gagal bayar. Fondasi portofolio Anda jadi jauh lebih kuat. Oke, kita udah bahas apanya, kenapanya, sekarang yang paling penting, gimananya. Ini dia 3 pendekatan yang jelas, simpel, dan gampang banget buat mulai masukin obligasi ke portofolio Anda. Strategi pertama, ini yang paling gampang. Beli satu reksadana yang isinya gado-gado pasar obligasi. Udah, beres. Strategi kedua, ini buat yang super hati-hati. Fokus saja ke obligasi pemerintah yang dianggap paling aman di dunia. Nah, strategi ketiga, ini strategi cerdas dari investor legendaris David Swensen. Bagi 2, setengah di obligasi pemerintah biasa, setengah lagi di obligasi yang nilainya ikut naik kalau inflasi juga naik. Cerdas kan? Jadi, gitu ceritanya. Mulai dari konsep pinjaman yang simple, efek jungkat-jungkit karena suku bunga, sampai ke strategi praktis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi obligasi itu apa, tapi lebih ke buat Anda pribadi setelah tahu semua ini, peran apa yang akan Anda berikan pada obligasi untuk menstabilkan dan memperkuat masa depan portofolio Anda.